نستعينه على أمور الدنيا والدين. Jadi tatib agar sangat Allah menciptakan kita menjadi sebaik-baiknya umat. Kapan bisa menjadi sebaik-baiknya umat? Kapan? Kalau berani ta'muruna bil ma'ruf, berdakwah mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak pada yang baik, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada ketakwaan, macam-macam cara mengajaknya. Namanya dakwah. Dan apa? Buatan hauna anil munkar. Berani mencegah dari yang mungkar. Alhamdulillah sekalian, pada malam hari ini kita bisa menghirup udara gratis. Yang bayar nggak? Nggak ada tagihan yang bayar. Udara oksigen yang kita hirup ada. Kita diberi kesehatan, sehat semua ini ya. Sehat jasmaninya. Ya. Corona kabur semua dari pondok. Takut sama hidupnya. Sehat juga rohaninya, alhamdulillah. Sehat mahalnya luar biasa. Sehat ini mahalnya luar biasa. Orang itu kalau sudah kehilangan kesehatannya, namanya apa? Sakit. Kalau sehat apa-apa enak, sakit apa-apa tidak enak. Sehat, kalau sehat, tempe doyan, kerupuk doyan, es teh doyan. Kalau sudah sakit, batuk pilek, es teh doyan. Doyan, habis itu tak bisa bernapas melek terus itu ya. Sakit gigi, ya. Marnik doyan. Doyan, tapi gigit satu aja sudah bengok-bengok. Nah, inilah as-sihhatu tajun. Apa artinya? Sehat itu adalah mahkota. Jadi orang sehat, Anda, kalian, anak kalian sehat, itu ibarat menggunakan mahkota. Mana mahkotamu? Mana? Katanya tajun. Mana mahkotanya? Mahkotanya tidak terlihat, tidak tampak mahkotanya. Terus yang bisa melihat siapa? Siapa yang bisa melihat ada mahkota di kepala orang sehat? Siapa yang bisa lihat? Orang sakit. Allah melihat. Bagaimana orang sakit melihat mahkota di kepala orang sehat? Ya, orang sakit itu kedinginan. Badannya panas, sebetulnya dipegang, tapi terasa dingin. Teman-temannya pada lari, sepak bola, ngalor itu, ini, ada mahkota di kepala mereka. Yang melihat siapa orang? Kakinya cangkengan, tahu cangkengan nggak? Tahu. Jempolnya cangkengan, jempolnya cangkengan, semua di 10 cangkengan kaki.
itu tak merasakan sehat. Biasa saja dia lari sana lari sini, tendang bola, switching. Wah. Siapa juaranya siapa ini misalnya? Yes, 1B. Lawan siapa finalnya? 1B. 4 ayo musuh kelas 4, coba musuh kelas 6. Terus kalah. Kalau udah kalah duluan. Kalah. Kelas 6 itu tidak kalah. Kelas 6 sebagai kakak harus kelas 6 yang baiknya di situ. Kakak yang baik itu tidak mau menang sendiri. Silakan yang nanti adik saja yang menang, ya. Jangan dikira, wah, menang kalahan, sudah ngalah. Orang yang sakit tadi melihat temannya yang bermain sepak bola nikmat, tapi orang yang sehat tidak merasakan nikmat, biasa saja. Inilah maka mari kita bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat yang sering kita abaikan, namanya berbasi. Dan ada nikmat yang paling besar yang kita sering lupa, namanya nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat iman. Nikmat Islam. Banyak orang di sana baik-baik, kaya, banyak membantu orang lain. Ya, kebaikannya luar biasa. Ya, yang membantu pondok itu ada batu bata, tak banyaknya gitu. Baik nggak dia? Baik. Kok dihitung kita beli dengan nominal rupiah itu harganya 70 juta rupiah, diberikan gratis kepada pondok. Masya Allah. Baik nggak orang itu? Baik. Tapi kebaikannya menjadi tidak berarti. Karena apa? Orang itu Hindu, tidak punya iman. Kebaikannya menjadi sia-sia. Maka kita ini alhamdulillah, mudah-mudahan iman dan Islam terus dalam bersemayam dalam hati kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Amin. Marilah salawat, salam terus dan terus. Ya, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sebagai panutan kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah ini gambarkan akhlaknya oleh Allah sebagai orang makhluk manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia, menjadi panutan kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah akhirat nanti. Amin. Anak-anak sekalian, insyaallah saya tidak akan berlama-lama, kalian sampai subuh saja ya Allah. Sama Anda. Saya tidak tahu, ternyata saya ada jadwal. Mungkin sekretarinya lupa menyampaikan, atau saya yang lupa, barangkali sudah terima, saya lupa. Ingatkan dari Amir Fazil, ini ada jadwal nanti. Ini sudah pada kangen sama Fazil karena yang namanya Masya Allah. sudah lama nggak disuruh ngecor. Mas, sudah lama nggak disuruh usung-usung botot. Ya, insya Allah malam ini kita akan ngecor, nggak usung-usung botot ya. Dalam waktu dekat, ya, ini udah berapa lama nih yang anak baru? Masa? 2 bulan. Kasani seperti 2 apa? Kamu dari mana? Nama siapa? Namamu siapa? Muhammad Fadli. Dari mana Muhammad Fadli? Bengkulu. Masya Allah. Bengkulu itu dekatnya pasar Magelang situ ya? Bengkulu di pulau mana? Sumatera. Masya Allah, luar biasa ini. Coba berdiri Muhammad Fadli. Berdiri di sini Muhammad Fadli. Oh, luar biasa ini. Kecil ini ya, dari Bengkulu berani menyeberang lautan. Kelihatan ke Takmirul Islam untuk pelabur. Kecil ini, lucu. Dulu saya juga begitu. Dulu
Fadil, alhamdulillah. Ya, duduk. Mana? Masih nangis enggak? Ngerti enggak? Siap sampai lulus kelas 6 di sini. Insya Allah. Ya, sampai lulus kelas 6 di sini Mas Fadil ini luar biasa. Iya, ini sudah dapat apa di pondok ini? Kamu dari mana? Jakarta, beneran Jakarta. Namanya siapa? Zainul Arifin. Zidan. Zidan tuh. Zidan. Kelas 1 apa? Sudah berapa lama di Masalah? 2 tahun. Dulu pasangannya di Masalah juga. Berdua 2 bulan terus Masalah. 2 bulan. Iya. Perasaan baru kemarin ini diantara orang tuanya sudah 2 bulan ya. Nah itulah hebatnya di pondok itu. Rasanya kayak lama, tahu-tahu sebentar. Ya anak sekalian. Sudah 2 bulan di Masalah. Ada nggak yang sudah 4 tahun di Masalah? 4 tahun. Masya Allah, 4 tahun ya, luar biasa. Berarti pernah kelas 5. Lahir procot di Masalah. Tadi yang kelas 1. Luar biasa, istimewa sekali. Ya. Pondok dari waktu ke waktu selalu punya acara, selalu punya kegiatan. Semua yang ada di pondok ditujukan secara sengaja untuk pendidikan. Besok insya Allah ada kegiatan, namanya apa? Laporan pertanggungjawaban OSTI dan koordinator gerakan. Ikuti semua kegiatan di pondok. Ikuti, cermati, pelajari. Kenapa? Ini pendidikan buat kalian. Jadi di pondok itu harus bisa 6 tahun, jangan-jangan karena hanya tidak memperhatikan lingkungannya sehingga nggak paham apa itu pondok. Banyak orang itu yang tidak paham pondok. Jadi ada, kalau Pak Kiai saya almarhum itu mengibaratkan seperti orang buta meraba gajah. Tahu orang buta? Semuanya tahu gajah? Di Bengkulu banyak gajah ini ya. Nah, yang dari Lampung ada dari Lampung. Saya dari Lampung. Di Lampung ada sekolah gajah. Ya, sekolahan untuk gajah. Gajah itu bentuknya seperti apa? Panjang. Nah, orang buta meraba gajah itu bisa mengartikan gajah macam-macam sesuai yang dia raba. Kan dia buta, dia meraba gajah. Tanya sama orang lain, kamu pernah meraba gajah? Pernah. Seperti apa gajah? Gajah itu gede bunder, koyo beduk. Bunder koyo beduk. Tahu beduk? Betul nggak gajah itu kayak beduk? Betul, tapi bukan untung. Kenapa dia bilang seperti beduk? Kenapa dia bilang seperti beduk? Karena yang diraba perutnya. Tapi apa betul gajah itu bunder kayak beduk? Nah, ada benarnya tapi banyak salahnya. Satu lagi, kamu saya berdua ditanya, gajah itu seperti apa? Gajah itu kayak uker, bunder, tinggi, kuat, kayak pohon kelapa.
Gitu ya. Kenapa? Yang dia raba adalah kakinya. Satu lagi bilang, salah itu, tak itu, jahit yang bener, koyok kuku-kuku yang besar. Yes, persis kuku-kuku itu, mana lebih tebal, lebih besar, lebih lebar. Kira-kira yang berapa banyak? Telinganya. Ini salah semua. Maka di pondok jangan seperti orang buta meraba gajah. Tanya pondok apa saya potong? Wah, jekak di sini. Kebetulan yang diperhatikan hanya temannya yang budikan. Wah enak pondok itu apa? Budikan. Jorok. Ya, kenapa kok begitu? Karena dia tiap hari nongkrong di tempat mentok. Terus jorok, nggak kemana-mana. Ada orang lain yang nanya, gimana pondok begitu? Wah, antri. Yang ditangkap adalah mandinya antri, makannya antri, kantinnya antri, tokonya antri. Akhirnya yang ditangkap, yang masuk dalam memorinya hanyalah antri. Ini namanya seperti orang buta meraba gajah. Dia tidak melihat ada organisasinya, ada olahraganya, ada bela dirinya, ada tausiah dari para ustadz dan kiainya, ada pelajaran yang macam-macam banyaknya, ada muhadharahnya. Tidak dilihat. Dan besok ada lagi pelajaran yang mana musyawarah yang hanya ada setahun berapa kali? 1 kali. Hanya 1 kali. Apa ini? Dengarkan saja, melihat ada apa di pondok ini. Ternyata di pondok ini juga diajarkan berorganisasi. Kenapa penting organisasi? Penting nggak? Nah ini. Penting tidak organisasi itu? Anak-anak sekalian, pada perang Uhud, di mana Rasulullah berperang, perang yang berapa yang dilakukan Rasulullah? Di mana yang dilaksanakan? Di Gunung Uhud, itu ya. Antara siapa? Antara kafir Quraisy dengan umat Islam. Berapa jumlah orang Islam? Berapa? Itu perang Badar. Perang berapa? 1000 lawan berapa? 3 kali lipat. Cici musuh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun, mengorganisir, menata pasukannya dengan baik. Nah, ini pentingnya organisasi. Kamu bagian depan, kamu pasukan pemanah Bukit Uhud, jangan berani kemana-mana. Diorganisir, ditata. Ya. Tidak asal padu, asal perang, asal bawa pedang maju. Tidak. Ditata, diatur, didisiplinkan, diorganisir, sehingga apa terjadi? Menang. Nah, nanti dulu kamu lihat kalanya. Pertama kali dia menang. Kenapa? Karena disusun, ditata secara baik. Namanya bahasa kita sekarang diorganisir, ditata, di manage, ada manajemennya. Kamu bagian logistik, kamu lagi perang, siapkan minuman, siapkan makanan, siapkan obat-obatan. Kamu lagi perang, pahala sama. Kamu pandai memanah, tidak usah ikut terjun, siapkan saja kamu di bagian pemanah. Ada 50 orang pemanah di Bukit Uhud, tidak usah terjun. Terima kasih. Ya, Masya Allah.
Masya Dengan penataan yang baik, dengan perorganisasian yang baik, mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang besar. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Allah memberi izin. Bagaimana Allah memberi izinnya? Dengan mengorganisasi diri. Kamu bagian mana? Tidak usah campur tangan yang lain. Panah. Fokus. Musuh yang berkuda, kamu panah. Musuh yang jalan kaki, urusannya pasukan infanteri pakai pedang. Kavalerinya pakai panah. Karena umat Islam pasukan berkudanya sedikit. Ya, sementara di situ ada Khalid bin Walid, ahli berperang, apalagi dengan pedang, dengan kuda, jagoan Khalid. Satu Khalid belum masuk Islam, dia ahli strategi juga. Kabur semua orang kafir Quraisy. Nah, ini dia akhirnya ujian. Karena tidak berdisiplin, tidak mau mengikuti arahan manajemen pengorganisasian yang diberikan oleh Rasulullah, digoda di pasukan pemanah ini. Ya, harta benda, sangunya, makanan, uang, perhiasan yang dibawa kafir tinggal semua, lari, kabur. Akhirnya yang dibawa ini pada rebutan harta. Yang di atas bukit pasukan membawa panah ini tergoda, tidak mengikuti disiplin yang sudah digariskan menjadi organisasi tadi, ikut-ikutan nyerbu, rebutan mengambil harta. Lah, oleh melihat setelah itu, nah ini dia kelemahannya. Orang Islam tidak mau berorganisasi, tidak mau disiplin. Dihajarlah pasukan Islam itu lari pontang-panting. Bahkan Rasulullah itu sampai terkena panah, terkena tombak, ya, di wajahnya. Allah masih melindungi, selamat. Ini satu contoh, ya, sesuatu yang hak. Islam itu hak, Rasulullah itu hak, para sahabat itu hak. Tapi karena tidak mengikuti pemimpinnya, tidak mau mengorganisir diri, tidak berdisiplin, akhirnya ya ribul batil. Apa? Ya ribul batil, dikalahkan oleh yang batil. Inilah pentingnya berorganisasi, pentingnya kedisiplinan, ya. Dan di pondok diajarkan agar umat Islam ini tidak seperti hari ini. Hari ini umat Islam terbesar di Indonesia, ini umat Islam terbesar, paling banyak jumlahnya, ya, dari 260 juta, 200 juta itu umat Islam. Tapi karena tidak terorganisir dengan baik, tercerai-berai, tidak ada yang berdisiplin, akhirnya dijadikan bancaan, dijadikan jajahan oleh kaum kafir. Ya, secara ekonomi umat Islam banyak yang menjadi buruh saja. Ya, secara politik orang Islam juga hanya menjadi tukang nyoblos saja. Sudah nyoblos selesai, sudah tidak punya apa-apa. Banyak tempat, banyak posisi penting justru yang menguasai adalah bukan orang-orang Islam. Kenapa? Karena tidak terorganisir, karena tidak disiplin. Nah inilah anak sekalian, maka kalian di pondok ini diajarkan disiplin, diajarkan berorganisasi. Ada bagian keamanan, sudah keamanan fokus bagaimana mengawasi kedisiplinan. Ada bagian kesehatan, dia fokus menangani kesehatan. Bagaimana dokter selalu hadir, bagaimana kebersihan terjaga. Ada bagian taklim, apa itu? Mengurusi muhadharah. Ada bagian bahasa. Ini penting.
Sebagai latihan berkreasi nanti ada di masyarakat seperti demikian. Tidak semuanya diurusi sendiri, atau semuanya kalian urus. Nah, ini sama saja. Ini anak sekalian, maka disinilah pentingnya kita berkreasi. Perhatikan besok dan terus semua akan dapat giliran. Hari ini kelas 6 ya, menjadi pengurusnya. Besok kelas 5, namanya patah tumbuh, bukan patah hati, bukan patah tulang. Itu kalau tanaman, jangan sampai berhenti, jangan sampai habis. Patah tumbuh. Patah dalam arti jangan patah, boleh, tapi harus tumbuh tunas yang baru. Kelas 6 boleh lulus, kelas 6 boleh melanjutkan kiprahnya di luar sana, tapi harus tumbuh generasi baru. Kelas 5 tampil. Nanti kelas 5 menjadi manajer, menjadi mudabir. Ya. Selanjutnya dia selesai, datang lagi kelas 4 berikutnya jadi kelas 5 terus begitu. Patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang dicari ya. Patah tumbuh hilang. Maka perhatikan baik-baik, karena kelak kalian Anda juga akan jadi pengurus. Lah gunanya apa kalau Ustaz mengurus? Kalau kita ini belajar mengurus di sini yang kecil ini ya, nanti di dalam masyarakat kita juga akan jadi pengurus yang besar lagi. Anak sekalian, di pondok ini OSIS-nya namanya apa di sini? OSIS. Nah, seperti di OSIS di luar, mungkin ada yang dari SMP, mana dari SMP? Mana dari SMP? Yang tak OSIS mana tak OSIS? Tak OSIS. Nah, pernah jadi pengurus OSIS? Kan? Nah, belum. Kalau OSIS itu sepele sekali, urusannya tidak sebanyak sebesar OSIS. Saya ya ketika kuliah di Surabaya dulu saya jadi ketua DEMA, ketua Dewan Mahasiswa. Ya. Saat itu saya masih di semester 6. Semester 6 dipilih lagi jadi ketua DEMA 2 periode. Masih kurang, ya. Ketika berkumpul semua DEMA seluruh fakultas, ada namanya universitas. Jadi universitas itu punya bawahnya fakultas banyak. Fakultas kedokteran, fakultas hukum, ekonomi, sosial, politik, psikologi, MIPA, pertanian. Itu ada masing-masing fakultas banyak. Kumpul semua ketua fakultas, dipilih lagi jadi DEMA universitas. Ya, dua ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Fakultas ada universitas. Saya sudah terpilih menjadi ketua BEM-nya universitas. Fakultas-fakultas hukum se-Indonesia kumpul di Aceh, belum Semawi, di Banda Aceh, Syekh Kuala, Banda Aceh, tahun 1992. Dan yang lain itu, belum. Dipilih lagi para ketua DEMA Fakultas Hukum se-Indonesia kumpul semua di Aceh sana. Saya terpilih lagi menjadi ketua, menjadi sekjen, sekretaris jenderal Ikatan Senat Hukum se-Indonesia. Di Ikatan Senat Hukum di DEMA, urusannya tidak sebesar, namanya besar, tapi urusannya tidak serumit dengan yang di OSTI. Penting sekali OSTI, kecil itu semua. Pengorganisasian yang di universitas, pengorganisasian di fakultas, itu sepele sekali. Lebih rumit yang ada di OSTI. Tiap hari harus disiplin, harus menegakkan, harus mengontrol, menyusun rencana dan sebagainya. Nah, inilah maka hal yang sangat penting sekali yang jangan diabaikan. Nah, ini ya sekalian. Dan apa gunanya lagi? Inilah sebagai bekal kita bahwa belajar di pondok itu tidak hanya menghafal pelajaran di kelas, ya. Maka jangan sampai seperti orang buta meraba gajah. Ini bekal Anda menjadi pemimpin setelah lulus dari pondok. Anda ini mungkin mau ngilu tadi seperti Batil, seperti siapa ini kamu tadi? Zidan.
Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, inilah yang jadi pemimpin di Indonesia. Allahumma. Dari mana belajarnya? Dari mengurus pramuka, dari mengurus dapur, dari mengurus kantin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan anggap sepele. Ya, maka sekalian pelajari baik-baik sehingga apa yang ada di pondok ini diperhatikan. Jangan menjadi seperti walang. Tahu walang enggak? Apa walang itu? Dalang. Bagaimana sifatnya dalang? Dalang itu melek. Melek kalau mundur besar itu ya. Itu motor ini. Tapi meleknya walang ini tidak bisa melihat apa-apa. Melek. Tapi tidak menyimpan, tidak memberi informasi bagi dirinya. Maka kalau ada santri, ya, 4 tahun, 6 tahun di pondok, tapi tidak mengerti apa-apa, yang pengertiannya hafal pelajaran saja, mengurusi Karang Taruna nggak paham, ya toh? Mengurusi organisasi di kampungnya nggak bisa, ya, disuruh ceramah pelintat-pelintut malu, disuruh rapat grogi gemeteran. Ini namanya seperti melek, walang, matanya hanya melek. Ini ya. 2, santri ini punya tanggung jawab yang besar kepada umat. Ya tadi di awal, untuk khairah ummah. Jangan seperti anak SMP, jangan seperti anak SMA, kemudian dia kuliah. Setelah kuliah yang dia pikir cari kerja agar dapat gaji yang besar. Setelah itu cari pasangan, kawin, punya anak, mati, sudah selesai. Kalau hidupmu hanya begitu, sekolah, cari kerja, cari pasangan, terus punya anak, mati, podo kalau wedus kandang itu. Tahu wedus enggak? Tahu. Tahu kambing? Tahu. Kambing itu hidupnya ngapain? Makan. Ya, kambing itu proses lahir mengemih. Setelah mengemih dia belajar makan rumput. Sudah bisa makan rumput, cari makan kemana-mana, apa saja dimakan. Gak ada kenyangnya itu. Dimakan terus. Kalau udah makan, kenyang, apa yang dilakukan? Tidur. Gak ada kok kambing militan. Kambing dakwah ada enggak? Setelah tidur, besok bangun, apa yang dilakukan? Makan lagi. Sudah gede dia cari kambing betina. Nah, kawin, punya anak. Sudah, senang dia. Senang nggak? Ya anak, habis itu apa yang dengan kambing? Mati, sembelih. Temannya disembelih, kambing lain protes enggak? Enggak ada kambing protes. Sudah kamu makan atau menyembelih teman saya, enggak ada. Cuek saja, yang penting bisa makan. Tidak peduli. Temannya disembelih enggak peduli. Ya. Hanya ikut-ikutan saja kalau itu ada sembelih yang ada. Sudah. Maka kalau ada manusia, ada orang, ada santri yang hidupnya hanya cari makan, ya toh, belajar saja, mengapa pelajaran, ujian nggak ngereken temannya, ada temannya sakit nggak dihiraukan, ada lingkungannya kotor diacuhkan, itu ya ada tamu nyari, diamkan. Kan saya bukan tulis, buat saja, gitu ya. Lulus, kuliah, setelah kuliah cari kerja. Setelah cari kerja, cari istri. Setelah cari istri punya anak. Tuwek mati. Podo karo tak ada artinya hidupnya. Ya. Mau kamu hidupnya seperti kambing? Maka di sini tapi capek loh tak ngurusi orang lain. Ngurusi RT, susah orang diatur, kadang nyangel. Lebih baik saya ke masjid dan yang lain enggak, kamu aja biarin, tanggung jawabnya sendiri-sendiri, yang penting saya selamat. Kalau orang itu hanya mikir keselamatan dirinya, tidak menghiraukan temannya tidur dia kamu bangunkan, temannya melanggar dia kamu ingatkan, podo karo dia hanya cari selamat dirinya sendiri. Maka disinilah, nah, di dalam mahfudot itu ada khatimah. Itu apa? Mana khatimah? Nah, khatimah. Mahfudotnya sama saya khatimah apa itu? 5A, mana 5A? Wah, Pak Uza nih terlalu melek ya, berpengaruh cepat.
yakum. Loh, wah, apa ini? Man lam yakum biadai wajibihi nahwa rahna wa talihi wa dinihi. Apa? Hadaran minat ta'abi wal mauti walaysa bihadir di ayat ini. Orang itu kalau nggak mau mengemban amanah tanggung jawab kepada negaranya, kepada kampungnya, nggak mau ngurusi Karang Taruna, nggak mau ikut pejabat di kampungnya, nggak mau membangun kampung halamannya, nggak mau dakwah agamanya, nggak mau mengajari agama kepada sekitarnya, hadarun minat ta'abi wal mauti, pegah karena malas sudah bikin capek ngurusi kampung, terus malah kesel karena bayaran mohtat, mulai ngaji TPA gul 1.000 sasi gah udah buruh dinukan dan ngegrab. Hadaran nata'am, capek, gak mau mending sinau dewe, gak mau menghiraukan temannya, atau takut mati. Ngapain juga berjuang ujungnya nanti malah mati, ya mending cari selamat, pokoknya pada andung selamat dewe-dewe, gak usah ikut-ikutan rame ribut. Perjuangan apa? Yang berjuang dia tentara saja. Orang macam model begini falaisa biahdin di ayai sudah berahi hidup. Kenapa? Di annal mauta atin la budda minhu. Orang yang hidup itu pasti mati. Orang miskin itu hidup apa mati? Mati. Orang kaya mati nggak? Mati. Orang pintar mati? Mati. Orang bodoh mati? Mati. Orang berjuang mati? Mati. Orang tidur di lantai di rumah mati? Mati. Semua pasti mati. Ya. Orang yang berjuang mati, orang yang tidak berjuang juga mati. Orang membantu orang lain mati, orang egois ngurusi awake dhewe juga mati. Tapi orang yang punya kemuliaan karena perjuangannya bagi masyarakatnya, orang yang punya kemuliaan karena dia mau berjuang demi agamanya, berdakwah, mengajarkan agama, dia memiliki kemuliaan. Walakinnan nafsu syarifah la tamut. Jiwa yang mulia karena kemuliaan dia berjuang demi agamanya, berjuang demi negaranya. La tamut, walaupun orangnya sudah dikubur ratusan tahun, namanya masih ingat, masih sanjung, masih akan orang lain. Imam Syafi'i menghabiskan waktunya untuk belajar agama, mendakwahkan, menulis buku, mengajarkan pada murid-muridnya. Sudah mati berapa tahun? Ribuan tahun yang lalu orang masih menyebut namanya. Pahalanya masih mengalir terus pada Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena dia menghabiskan waktunya belajar agama, mengajarkan agama, berdakwah kemana-mana. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang lain masih hidup ya sekarang. Jasadnya sudah mati, tapi jiwanya masih hidup bersama kita. Kita doakan terus wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doanya terus mengalir. Nah inilah yang tujuan kita hidup ini. Biarkan jasad kita mati, tapi jangan sampai jiwa kita mati. Bagaimana? Dengan berbuat baik terhadap masyarakat, berbuat baik terhadap negara, menyiarkan agama, jadi syiarnya Islam. Inilah an-nafsu syarifatu la, tapi itu harus dibekali dengan pengalaman berorganisasi. Jadi dia akan berbuat saja, perbuatannya, tindakannya ditata dengan manajemen yang baik, ya. Tidak waton perang maju, gitu ya. Nah, tadi diatur bagaimana siapa, ya, bagian
kesehatan siapa? Bagian ujung tombak yang membawa pedang menghadapi langsung siapa? Mata-matanya siapa? Ahli strateginya siapa? Ini yang namanya berpisah. Rekan sekalian, saya kira baca berapa ya? Bacanya ini ya. Nah, hukum, ya, sudah lapar semua ya. Nah, silakan diikuti semua kegiatan di pondok sehingga Anda ini tidak melewat. Tidak seperti orang buta berapa? Paham pondok, ada mahfudotnya, ada tafsirnya, ada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, ada IPA IPS-nya, ya, ada organisasinya, ya, ada pramukanya, ada olahraganya, ada kepemimpinannya, macam-macam. Ini semua menjadi bekal hidup kita kelak setelah lulus berjuang di masyarakat sehingga kita nanti menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan, ya, hidup mulia atau mati syahid. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ini saja saya sebutkan. Mudah-mudahan kita bisa manfaatnya. Ya, semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat di rumah, di kampung, di negara, di wilayahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.